Assalamualaikum, yo balik lagi bareng gua Alif di Tombol Power. Kalau ngomongin HP buat ojek atau driver online, itu kagak cukup modal sinyal ngebut sama baterai awet doang ya der. Karena itu relatif, sinyal tinggal pilih provider yang bagus di wilayah tempat lu narik. Baterai ya pastikan lu punya powerbank. Lo kebangetan amat lu ngojol kagak punya powerbank mah. Nah yang paling penting menurut gua, HP-nya tuh wajib punya sensor GPS yang lengkap biar akurat. Layarnya juga kudu IPS ya, biar aman dari burn-in. Terus tahan sama debu dan gerimis hujan juga. Dan kameranya tanpa OIS biar kagak gampang rusak sensor kameranya der. Karena kan HP-nya bakal kita taruh di holder motor tuh, yang mana getarannya bisa bikin sensor OIS cepet rusak der. Jangan lupa juga kita kudu banget nih wajib perhatiin RAM minimal 4 atau 6 GB, chipset pelancar multitasking, baterai awet, speaker kenceng, sensor kompas buat arah navigasi saat lu diem, dan sensor giroskop buat baca kemiringan di Maps. Nah ketujuh rekomendasi HP kali ini tuh speknya sebagian besar udah nyaman banget diajak ngojol. Harganya juga gue pilihin yang murah-murah aja der, 1-2 jutaan ya. Penasarin? Lah gasin 7 HP murah terbaik untuk ojol di Agustus 2025 versi Tombol Power. Yang paling mahal nih ada Vivo Y29 NFC dengan harga 2,2 jutaan. Ini HP punya ketahanan baterai kuat banget der. Iya, jadi HP ini tuh bodinya tipis tapi baterainya 6500 mAh plus fast charging 44 watt yang anti lowbat buat lu pakai narik dari pagi sampai malam. Soal kamera udah aman nih, kagak ada OIS-nya, jadi kagak cepet rusak kameranya walaupun selalu kena getaran pas lu taro di holder HP. Layarnya juga udah aman ya der, anti burn in karena panelnya ini masih IPS. Kecerahannya juga enak, bisa sampai 1000 nits yang bikin Maps tetap kelihatan jelas walaupun lu pakai ngojek di siang bolong. Vivo Y29 NFC ini pakai chipset Snapdragon 685 yang lancar multitasking dan giroskopnya juga udah hardware, plus ada juga sensor magnet kompas yang bikin lu nyaman bernavigasi di GPS. Ngomongin GPS, ini HP udah didukung sama beberapa satelit global ya der. Di antaranya ada GPS dari US, Beidou dari China, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni Eropa, dan QZSS dari Jepang. Fitur penguat atau penstabil sinyal carrier aggregation juga udah ada di Y29 NFC ini ya der. Kalau udah gini mah harusnya kagak loncat-loncat GPS-nya ya der. Lah kalau masih loncat-loncat juga, coba lu cek di deket lubang charger dah. Biasanya ada pocong tuh lagi anclik-anclikan. Nah sertifikasi ketahanan nih HP juga kuat ya der. Ada sertifikasi military standard at under 10H tahan banting sama IP64 yang artinya tahan debu total dan tahan air hujan ringan atau kegerimisan. Jadi tetap kudu lu pakein waterproof dah kalau hujan lebat ya der. Atau paling kagak lu plastikin aja, beli di warung. Plastik kiloan yang biasa dipakai buat es cekek tuh. Nih buat yang kagak tahu es cekek itu apa, lah ribet banget dah sama bahasa gue sendiri. Oke, berikut spek singkat dan harga-harga. La ilaha illallah, harga-harga yaudah lah itulah pokoknya. Lebih murah dikit, ini dari yang tadi. Lu bisa banget lirik Realme C75 nih dar. Realme C75 ini emang terkenal sama bodinya yang tahan banting military standard at under 10H dan tahan air gerimis, hujan lebat, badai, puting beliung, tornado, Sumini mamanya temen gua. Tsunami maksud gua teh. Ya jadi emang jarang banget ya der, HP harga 2 juta kecil gini punya sertifikasi IP68 atau IP69. Makanya ini HP cocok banget dah buat ngojol. Karena profesi ojol tuh menurut gua profesi yang paling menyiksa HP, iya, dan menyiksa pantat dan pinggang dan semuanya. Realme C75 ini juga punya dukungan satelit GPS global yang lengkap kayak Vivo Y29 tadi der. Jadi potensi keakuratan GPS-nya tuh besar banget. Untuk satelitnya ada GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan QZSS. Kalau soal penguat sinyal, mohon maaf gua kagak nemuin keterangannya secara resmi, tapi harusnya sih chipset Helio G92 Max Realme C75 ini udah mendukung CA atau MIMO. Layarnya walaupun agak kurang cerah karena cuma 690 nits, tapi at least dia udah Full HD plus 90Hz yang tajam dan bisa nolong kecerahan 690 nitsnya sehingga bakal tetap nyaman kita pakai buat Maps di holder HP motor walaupun lu narik siang bolong. Speaker ini HP emang masih mono der, tapi dia punya fitur Ultra Boom yang bisa ningkatin volume HP sampai 400%. Jadi enak nih, seumpama kita lagi di perjalanan dan ada orderan masuk bisa tetap
kedengeran. Kalau soal baterai mah udah awet banget dah, tahan lama, kagak usah diraguin lagi. Kapasitasnya aja 6000 mAh, yang bikin kebutuhan akan powerbank jadi minor-minor aja der. Next, ada Oppo A60 dengan chipset Snapdragon 680-nya yang mendukung penstabil sinyal CA dan MIMO. Selain punya sinyal stabil, Oppo A60 ini juga punya dukungan Multi Global Navigation Satellite System atau GNSS kayak GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, dan QZSS ya der. Udah enak dah buat ngojol, tinggal lu pakein kartu SIM yang paling kenceng aja dah tuh di wilayah lu narik ya der. Multitasking juga udah enak banget di layar 6,67 inci 90Hz-nya nih, karena selain layarnya cerah sampai 950 nits, RAM ini HP tuh gede 8GB yang bisa ditingkatin lewat RAM virtual jadi 16GB. Storage-nya juga udah UFS 2.2 ya, jadi makin enak dah tuh buat buka tutup aplikasi. Soal baterai dia emang biasa aja ya, cuma 5000 mAh, tapi tenang aja bisa tahan seharian nih. Dan kalau lowbat juga ngecas dari 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 60 menitan doang der. Kenceng banget kan, karena fast chargingnya udah super VOOC 45 watt. Kena debu, gerimis, hujan ringan, kagak sengaja kebanting, bodinya juga udah kuat ya, karena punya sertifikasi IP54 dan military standard at under 10H. Speakernya juga enak leader, udah stereo dan ada fitur ultra volume yang artinya lu bisa ningkatin volumenya sampai 300%. Masih di kisaran harga 1,9 jutaan, lu juga bisa pertimbangin Realme C75X yang punya keunggulan menonjol di bagian ketahanan bodinya. Ya, jadi sebetulnya Realme C75X ini sertifikasinya sama kayak Realme C75 tadi ya, yang artinya juga sebenarnya lu bisa ajak berendam di dalam air selama 30 menit dengan kedalaman maksimal 1 meteran ya der. Jadi kalau misalnya lu ajak ngojol dan kehujanan mah harusnya aman aja tanpa butuh kantong waterproof. Bodinya juga udah punya sertifikasi tahan banting military standard at under 10H ya. Yang gue demen dari Realme C75 atau Realme C75X ini tuh dia sama-sama punya resolusi layar Full HD Plus yang bikin visual di layar jadi lebih terang dan tajam walaupun tingkat kecerahan maksimalnya cuma 690 nits. Ya, walaupun chipset Helio G81 Ultra ini HP tuh kayaknya kagak ada fitur penguat sinyalnya, tapi at least dia udah punya dukungan multi GNSS kayak GPS Amerika, GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa, Beidou Tiongkok, QZSS Jepang yang memungkinkan GPS-nya itu akurat. Soal baterai juga aman banget nih, 6000 mAh plus fast charging 45 watt. Speakernya juga walaupun masih mono tapi dia punya fitur ultra boom yang bisa ningkatin volumenya sampai 400%. Sensor kompas dan giroskop hardware juga udah nangkring di HP ini yang bisa jadi support sistem kebutuhan kita di Google Maps atau Maps lainnya. Di nomor 3, gue masukin Vivo Y27s yang juga bisa jadi pilihan menarik buat kebutuhan ojek online. Maaf nih, gue agak masukin produk Transsion ya kali ini karena gue tanya beberapa brother gue yang profesinya ojol, mereka tuh kurang rekomendasiin produk Transsion buat dipakai ngojol. Gue tanya alasannya, katanya kurang aja gitu, dan GPS-nya suka loncat-loncat kayak pocong. Kagak tahu juga tapi ya, coba tolong boleh di-share komen aja buat brother tombol power di sini, kali aja ada yang pakai Transsion buat ojol. Kasih tahu alasannya juga ya. Lanjut, jadi Vivo Y27s ini tuh layarnya agak kuno ya, masih water drop dan kagak ada proteksi layar juga, jadi wajib lu pakein tempered glass. Tapi nih der, biar kata kuno gini, layarnya kagak gampang burn in dan resolusinya juga udah Full HD plus 90Hz yang mulus dan tajam. Walaupun kagak ada keterangan resmi kalau Y27s ini punya fitur penstabil sinyal, tapi kalau gua lihat dari chipset Snapdragon 680-nya tuh secara teknis dia ngedukung CA 2x20 MHz dan 2x2 MIMO juga. Sedangkan untuk sensor GPS-nya juga udah lengkap ya der, ada GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, dan QZSS.
Sertifikasi tahan debu dan tahan gerimis IP54 juga udah ada di ini HP ya der, jadi aman banget tuh. Nah kalau baterai mungkin dia tuh kagak yang terlalu awet der, tapi tenang karena ngecasnya cepet, udah 44 watt fast charging. Speakernya juga walaupun masih mono tapi volumenya bisa lu tingkatin sampai 200% berkat fitur audio booster. Nah kalau dari Samsung di harga segini paling gua cuma bisa rekomendasiin Samsung Galaxy A06 4G ya der, karena menurut gua ini doang yang paling worth it buat ngojol saat ini. Harga murah, HP-nya juga rilisan akhir 2024 kemarin. Samsung A06 4G ini tuh harusnya udah cocok buat nemenin lu cari duit ya der, tapi dengan catatan ini HP tuh kagak punya sertifikasi IP rating atau ketahanan bodi kayak HP-HP sebelumnya. Jadi wajib banget lu beliin waterproof, pasang casing dan pasang tempered glass juga. Dukungan satelit globalnya juga kurang satu nih, kurang QZSS punyanya Jepang. Jadi cuma GPS, GLONASS, Galileo dan Beidou aja. Cuma 4 doang dukungan GPS-nya, kagak 5 dukungan kayak HP-HP sebelumnya. Giroskopnya juga kagak ada der, untung aja sensor kompasnya masih ada. Jadi masih bisa lah diajak ngojol, apalagi buat lu yang udah hatam bener sama jalanan. Usahain juga kalau mau beli A06 4G ini yang varian 6/128GB-nya ya, karena kalau yang 4/64GB-nya tuh suka lemot performa chipset Helio G85-nya. Kalau soal baterai lumayan tahan lama dah, layarnya juga kuat, kagak burn in walaupun sering kena sorot sinar matahari secara langsung. Pilihan HP buat ngojol yang paling murah di rekomendasi tombol power kali ini, gua masukin ZTE Nubia V70 Max yang nilai jual utamanya ada di bagian bodinya yang tangguh, tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter atau dari ketinggian kita pas lagi mainin HP-nya. Ya, jadi ZTE Nubia V70 Max ini punya sertifikasi TUV SUD yang tahan banting der. Selain itu, ini HP juga udah punya rating IP54 tahan debu, tahan gerimis yang cocok banget kita pakai ngojol. Baterainya juga babon banget di harganya ya, karena kapasitasnya 6000 mAh. Untuk chipset ZTE Nubia V70 Max ini pakai Unisoc Tiger T606 yang lumayan lancar buat buka tutup aplikasi karena dukungan RAM-nya juga gede dengan kapasitas 6GB plus 6GB RAM virtual. Storage lega 128GB-nya juga udah bertipe UFS 2.0 yang ngacir ya der. Dukungan satelit GPS-nya juga menarik nih, karena selain ada GPS, GLONASS, Galileo, ini HP udah didukung sama AGPS atau Assist GPS yang bikin ini HP GPS-nya tetap akurat walaupun lagi di tempat yang banyak penghalang sinyal, kayak tembok-tembok gede gitu misalnya. Anyway, yang kurang dari ZTE Nubia V70 Max ini cuma kagak ada kejelasan soal fitur penstabil sinyal, giroskopnya juga masih software dan ngecasnya rada lama ya der. Selebihnya mah udah enak, layarnya IPS mulus 120Hz dan volume speaker DTS-nya bisa lu tingkatin sampai 600%. Nah itu dia 7 rekomendasi HP yang cocok buat abang none driver online atau ojol dengan harga murah meriah 1-2 jutaan aja. Semoga bisa bermanfaat ya der. Kalau masih bingung atau punya pendapat lain boleh banget komen-komen di bawah. Ya kita ngobrol aja lah sambil ngopi. Oke, gua Alif dari Tombol Power izin pamit mau nonton prank ojol dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shutdown.